Tahu nggak sih ada metode dari Jepang yang udah umurnya beratusan tahun tentang cara mengelola uang secara mindful. Dan metode ini udah dipakai di Jepang tentunya untuk mengatur keuangan sedemikian rupa supaya mereka tuh sangat mindful dengan apa yang mereka spend. Jepang tuh terkenal dengan negara yang sangat efisien lah dalam hal-hal kayak gini. Dan saya bakal buka rahasianya di video ini. Hai, saya William. Di video ini kita bakal bahas tentang Kakeibo. Kakeibo itu adalah konsep pengaturan uang secara mindfulness dari Jepang. Sebelum saya kupas daging-dagingnya nih, jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus supaya saya bisa bikin video yang selalu berkualitas. Manage keuangan tuh bukan hal yang simple. Jadi ada banyak banget faktor, ada banyak banget kayak mazhabnya, ada banyak banget cara buat kita manage uang, dan semua itu seakan-akan dibikin kompleks. Kita mau investasi banyak banget instrumennya. Kita mau ngatur berapa persen kita harus nabung, berapa persen kita harus hura-hura segala macam tuh kayak semua orang punya rumusnya masing-masing. Tapi ada nggak sih sebenarnya rumus yang cukup simple yang udah dites bertahun-tahun bahkan ratusan tahun dan sudah proven buat bikin orang-orang tuh lebih ngerasa punya kontrol terhadap finansialnya sendiri. Itu penting banget. Jadi saya pengen bahas satu konsep namanya Kakeibo. Kakeibo tuh konsep dari Jepang dimana kita tuh diarahkan ke mindful spending. Maksudnya gimana sih? Jadi Kakeibo ini diciptakan dari tahun 1904 sama Hani Matoko. Hani Matoko ini dari Jepang. Dia tuh seorang jurnalis yang bantu perempuan-perempuan pada zamannya untuk memanage finansial mereka. Karena perempuan-perempuan pada zaman itu di Jepang tuh punya keterbatasan dalam mengelola uang, dan uang yang diterima pun juga dikit. Jadi gimana caranya dengan uang yang sedikit ini dia tetap bisa hemat tapi tetap bisa juga kayak mindful tentang apa yang dia spending gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sangat simple. Sebelum kita memanage uang, kita harus jawab 4 pertanyaan dulu. 4 pertanyaannya adalah, pertama, berapa sih uang yang beneran kita punya sekarang? Baik itu uang yang dalam bentuk aset maupun uang dalam bentuk mungkin kayak gaji atau penghasilan tiap bulan. Jadi kita harus tahu secara clear berapa dan kita harus punya catatannya. Yang kedua, berapa yang kita inginkan untuk ditabung gitu. Jadi kita harus tahu juga nih goal kita mau nabungnya berapa yang realistis gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya gajinya let's say UMR, kita mau nabung misalnya 15% dari gaji itu atau misalnya 20%. Jadi kita harus tahu nih berapa sih exactnya yang kita mau tabung itu. Terus kita harus tahu juga berapa yang kita spending selama nih. Spending bulanan kita tuh kemana aja sih. Dan yang keempat, yang paling penting, gimana caranya kita bisa improve ini. Improve ini itu sebenarnya kebagi jadi dua kan. Improve berapa yang kita bisa dapetin uangnya, atau improve berapa yang kita bisa tabung, atau improve berapa yang kita spending. Sorry, 3 berarti. Jadi kayak kalau ngelihat bucketnya tuh ada bucket pendapatan, ada bucket tabungan, ada bucket pengeluaran. Nah, 3 ini nih mana yang bisa diimprove gitu. Pertanyaannya kayak basic lah. Jadi kayak pendapatan berapa, pengeluaran berapa yang tabung. Tapi ini cukup penting karena Kakeibo method ini juga bikin expense kita itu ke 4 kategori. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman sering nyatet keuangan, itu banyak banget kan pos-posnya. Kayak ada satu konsep namanya kayak fixed expense, ada variable expense. Ada misalnya kayak yang sifatnya kategorinya per department, misalnya kayak belanja, terus kayak ada liburan, ada apa. Nah, semua orang tuh kayak punya versi masing-masing. Kakeibo ini punya 4 doang. 4 ini tuh terdiri dari yang pertama survival. Survival tuh adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk hidup, untuk survive, yang sangat esensial. Contohnya misalnya kayak biaya makan, biaya misalnya bensin, biaya rumah, atau misalnya biaya sewa, atau misalnya biaya untuk air, biaya untuk lainnya lah, biaya untuk sekolah misalnya, untuk kalau dianggap itu survival. Terus biaya kedua itu namanya optional. Ini yang non esensial, yang sifatnya mungkin lebih ke entertainment mungkin. Jadi kalau misalnya kita pengen nonton, kita bisa pilih apakah hidup kita bakal terganggu kalau kita nggak nonton bioskop minggu ini. Mungkin nggak, mungkin kita tetap bisa hidup, tapi kita ngerasa itu bagian dari hiburan hidup lah gitu. Jadi itu masuknya ke optional. Itu kayak kita jalan-jalan, kita makan segala macam keluar gitu. Jadi itu bagian dari optional. Jadi kita bisa bedain namanya survival, optional. Yang satu namanya culture. Culture-nya kayak hal-hal yang sifatnya untuk bisa naikin income kita ataupun kayak menambah wawasan lah gitu. Jadi kayak let's say ini ada beberapa opsi, kayak misalnya jalan-jalan tuh bisa masuk ke optional atau culture tergantung dari goal jalan-jalannya. Atau misalnya beli buku, atau misalnya jalan-jalan ke museum dan sebagainya. Jadi
menambah wawasan tuh juga penting nih. Jadi kita jangan cuman kayak nabung doang, tapi kita wawasannya jadi sempit. Yang empat nih ekstra ini biaya lain-lain lah gitu, biaya lain-lain yang bisa dimasukin ke dalam sini. Idealnya biaya survival ini udah sangat mentok lah, kita udah optimize banget di survival. Biaya opsional ini kita bisa influence, kita bisa atur sedikit, kok kita bisa redam lah keinginan kita. Biaya culture ini mungkin setidaknya tuh tetap harus ada gitu, kayak bayarin orang makan, bayarin orang pintar makan buat sharing ke kita dan sebagainya. Jadi ini biaya kita buat kita bisa naik level. Biaya ekstra ini kita minimalisir supaya kita nggak banyak biaya-biaya yang tidak terduganya. Cukup simpel kan, ada 4 doang, dan kategorisasi ini tuh bikin kita lebih disiplin sebenarnya. Jadi kita tahu kayak kalau kita lagi ngeluarin barang atau kita pengen beli sesuatu, ini tuh masuk kemana sih? Survival, optional, culture, atau ekstra. Dan kita tahu mana yang diprioritasin di fase hidup sekarang gitu. Yang menarik di Kakebo method ini, dia pengen kita, mungkin karena metode zaman ratusan tahun yang lalu, itu kita nulis gitu, tabungan kita berapa, terus kayak expense kita berapa, 4 kategori itu. Jadi argumentasinya adalah kalau kita nulis, kita jadi lebih aware tentang sebenarnya berapa sih spending kita di hal-hal yang sifatnya survival versus yang optional gitu. Jadi esensi dari Kakebo ini adalah kita nulis ke dalam satu buku dan kita punya tanggung jawab untuk ngobrol dengan diri sendiri. Menurut gue sendiri, spending segini masuk akal nggak sih untuk gaya hidup sekarang atau untuk pendapatan sekarang? Apakah spending ini bagus atau enggak gitu. Jadi kita bisa banyak tweak lah di bagian spendingnya karena kita rutin. Biasanya ini kayak sebulan sekali kita harus lihat spending kita tuh kemana aja gitu. Saya sendiri itu udah lumayan rajin lah. Mungkin kayak udah 6-7 tahun terakhir tuh mencatat semua keuangan saya dalam bentuk Excel. Tapi saya tuh coba review dalam rentang bulanan untuk tahu sebenarnya uang saya tuh pindah kemana sih. Dan sengaja saya tahu nih, oh yang turun tuh misalnya investasi, terus kayak oke, yang bisa kayak kecilin supaya biaya saya tetap turun tuh gimana gitu. Jadi kayak saya bisa menyesuaikan lah gitu, karena saya tahu berapa sih exact duitnya. Ini sebenarnya penting banget buat teman-teman yang mungkin pendapatannya kurang stabil juga, kayak harian misalnya, karena Kakebo method ini bikin kita untuk mikir juga sebenarnya pendapatan yang kita punya tuh kalau dibikin dalam satu periode waktu sebulan tuh kira-kira berapa dan uangnya kemana sih keluarnya gitu. Selain itu Kakebo method ini juga lumayan versatile, dalam artian kita bisa customize sih. Jadi teman-teman gak harus punya 4 kategori doang. Kalau misalnya ada kategori lain yang dirasa penting banget, itu bisa dipindahin jadi satu kategori khusus karena emang cukup fleksibel. Cuman kuncinya tuh ada di disiplin dalam nge-review bulanan. Kalau ibu-ibu di Jepang di 100 tahun yang lalu bisa pakai ini, tentu kita di zaman dimana kita udah banyak banget ada Google Sheet, ada Excel, ada banyak sekali app-app buat nge-track, itu bisa dengan sangat gampang implementasi ini. Jadi kita bisa pakai ini buat kita ngelakuin review dan lebih disiplin dengan finansial yang kita punya sendiri. Selain itu, Kakebo method ini tentang mindfulness juga. Jadi kita tuh sebenarnya tahu uang saya itu keluar kemana aja selama ini dan apakah itu sudah keluar ke tempat yang tepat gitu. Jadi hopefully ngebantu buat teman-teman bisa dapat wawasan baru tentang mengelola uang yang simple tapi efektif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru di channel ini, jangan lupa subscribe video saya bakal coba bikin video-video yang sifatnya fundamental kayak gini ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Hai, lo masih di sini. Thank you udah nonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat ya. Gue paham jenis orang tuh beda-beda buat mencapai tujuannya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum dijawab di video ini. Oleh karena itu, gue mau kasih kejutan spesial buat lo. Gue bakal nawarin one-on-one mentorship khusus buat orang-orang yang cepat-cepat didapat. Di one-on-one mentorship ini, lo bisa tanya apapun ke gue tentang challenge yang lo hadapin dan gue bisa kasih saran. Termasuk kalau misalnya lo punya aspirasi yang lo pengen tanya ke gue. Dan gue mungkin bakal tanya sedikit banyak tentang feedback video gue ke lo. Slotnya mentorship ini gratis, tapi slotnya sangat terbatas karena waktu yang gue bisa alokasiin dikit. Jadi siapa cepet dia dapat. Buat lo yang benar-benar tertarik, bisa langsung daftar di www.williamjakfar.com/20min. Gak sabar banget buat ketemu langsung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di sana. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.